Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, hari ini saya akan membahas tentang apa ya? Kalau ada request, boleh ajukan request mau dibawakan tentang apa, yang pastinya masih menyangkut tentang spiritualitas ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang psikologis ahli wirid tahap pemula ya. Kalau kemarin kita membahas tentang psikologis ahli ibadah tahap awal ya, tahap pemula, tahap menengah dan tahap menengah ke atas. Nah, itu udah selesai ya, mulai dari mulai dari tobat, mulai dari istiqomah dalam hal rokaatnya ya, sampai ada keterpaksaan, ada rasa bosan, ada rasa ria, namun kita tetap melanjutkannya sampai benar-benar istiqomah, sampai ada kerinduan ingin berhaji dan berumroh, dan sampai yang paling tingkat tinggi itu yaitu merindukan kematian. Dan tentunya kalau yang merindukan kematian itu orang-orang yang sudah diberi petunjuk ya, masa akhirnya di mana gitu. Tapi kalau misalkan belum, ya minimal kita zikrullah atau zikrul maut saja itu sudah cukup ya. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang psikologis ahli wirid. Saya tidak mengatakan ahli dzikir ya, karena kalau disebut ahli dzikir itu tergantung hatinya gitu. Jadi kita yang lebih umum saja, ahli wirid saja dulu ya. Kita bahas pelan-pelan, oke? Waktu masih banyak gitu kan. Jadi karena konten ini tiap hari, jadi kan biar ada lagi yang lebih dalam, lebih luas gitu kan. Jadi sekarang psikologis ahli wirid tahap pemula. Nah, biasanya kalau tahap pemula ini, kalau yang Allah kehendaki menjadi ahli wirid, biasanya masa kecilnya atau masa remajanya itu senang solawatan, atau senang nyanyi solawat, atau senang membaca solawat, atau senang bersolawat, atau senang membaca solawat tapi dinyanyikan gitu ya. Jadi solawatan gitu kalau orang Sunda bilang itu. Jadi senang solawatan gitu, entah itu solawatan di masjid, di pengajian gitu kan, mau bisa mau enggak, yang jelas nguang-ngiangnya itu ya solawat aja gitu, entah itu hafal tahu kagak gitu ya, intinya pokoknya bawaannya tuh seneng gitu, karena kan kadang anak kecil itu kan ada memang yang berbakat, dia fasih dalam bahasa Arab gitu kan, ada yang memang tidak gitu, ada yang tidak tapi dia menyenangi gitu. Jadi walaupun belum bisa bahasa Arab gitu kan, tapi minimal tuh mereka tuh suka ada nyanyian nguang apa ya, nguang maksudnya apa sih yang suka ngagerieng gitu loh, misalkan gitu kan, maksudnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi, nah kayak gitu. Jadi tapi mereka belum bisa, tapi seneng nyanyiinnya gitu, seneng wangieng gitu kan. Nah, jadi itu biasanya tahap pemula itu dia senang bersolawat gitu kan, senang nyanyi solawat atau senang sosolawatan gitu kan.
kadang-kadang ya nggak ngewaktu ya di kamar mandi aja gitu suka nyanyi begitu. Tapi ya namanya masih anak-anak ya wajar kita beritahu aja sebagai orang tua bahwa sholawatan itu tidak pantas di kamar mandi gitu kan. Jadi harus kalau nggak di kamar tidur ya di rumah ya di pengajian atau dalam hati saja gitu ya. Jadi pokoknya kalau kita mendengar anak-anak bersolawat di kamar mandi kita larang gitu. Memang itu bagus untuk mengingatkan kita kepada Allah. Namun kalau di kamar mandi itu tidak boleh gitu kan. Nah, itu salah satu ciri yang Allah kehendaki menjadi ahli wirid atau ahli wirid tahap pemula, seneng sosolawatan ya, seneng nyanyian solawat gitu, mau bisa mau enggak, mau hafal mau enggak, tapi dia senang gitu. Nah, yang kedua, mereka yang dikehendaki menjadi ahli wirid tahap pemula itu senang mengucapkan kalimat toibah atau senang mengucapkan kalimat tahlil, tasbih gitu kan, tahmid, istighfar gitu. Jadi dia kalau latah itu ya membaca itu kalimat Allah gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan banyak yang latah itu kan yang bawa-bawa kebun binatang, yang latah bawa-bawa apa ya, pokoknya yang jorok-jorok atau apalah gitu. Tapi kalau misalkan yang ahli wirid tahap pemula ini biasanya dia kagetannya itu ya kalau kaget atau ada musibah atau ada apapun yang tidak mengenakan hati itu membaca kalimat tahmid, tahlil, tasbih atau istighfar, seneng gitu, dikit-dikit astagfirullahaladzim gitu kan, dikit-dikit la ilaha illallah gitu. Terus misalkan dikit-dikit terima apa aja, seneng gak seneng alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah dikasih, alhamdulillah tidak dikasih gitu kan. Jadi seneng mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah gitu ya, atau kalimat-kalimat Allah gitu. Nah, terus yang berikutnya, biasanya kalau yang ahli wirid berikutnya ini dia itu seneng megang tasbih ya. Jadi misalkan di kamarnya atau di tempat ruang TV gitu kan, sambil nonton sambil wirid gitu kan, misalkan subhanallah 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 gitu, entah ingat sama Allah entah enggak, entah cuman ucapan entah dengan hatinya gitu ya. Ya tahap pemula itu senang mengucapkan kalimat-kalimat toibah itu, kalimat-kalimat Allah gitu kan. Jadi istighfar terus, kadang-kadang tangannya begini gitu kan, kayak orang ngitung gitu. Kalau di jalan itu orang kenapa gitu kan, kok kayak ngitung apa gitu, padahal mereka itu sedang wirid gitu kan. Nah, ada yang seperti itu. Namun ciri-ciri psikologis ahli wirid ini setiap orang berbeda-beda gitu kan. Ada yang langsung ke tahap menengah, ada yang tahap ke atas, menengah ke atas gitu. Namun saya ambil secara garis besarnya yang umum terjadi gitu kan, dan atau yang hampir setiap orang mengalami dari fase ke fase itu gitu. Jadi lagi kecilnya seneng sosolawatan, terus bahkan bocor di kamar mandi juga suka bersolawat gitu kan, karena senengnya gitu, nggak peduli itu dosa atau diharamkan gitu kan, karena di kamar mandi ya karena seneng itu jadi bocor gitu, sosolawatan di kamar mandi. Padahal kan nggak boleh ya, jangankan kita baca solawat atau zikir gitu di kamar mandi yang didohirkan, nyanyi dan bicara pun kan tidak boleh gitu, apalagi itu mengandung kalimat Allah gitu kan. Nah itu tidak boleh, jadi ya ditahan dikit lah gitu selama di kamar mandi, ya fokus aja di kamar mandi, terus kalau udah keluar baru solawatan lagi gitu. Terus yang berikutnya, kalau kaget mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, tahlil, tasbih, istighfar gitu kan, sering mengucapkan kalimat Allah. Dan berikutnya lagi, suka menghitung dengan jari di jalan begini aja, kayak orang ngitung apa gitu, ngitung utang apa ngitung yang belum dibayar, apa ngitung utang orang gitu kan, apa ngitung apalah gaji gitu. Padahal ya mereka kan gak harus pamer kan, padahal mereka itu ya berzikir gitu, wirid gitu kan. Jadi saking senangnya gitu, dimanapun dia akan wirid, entah hatinya masih ingat Allah atau ingat yang lain, yang jelas mereka terbiasa jaharnya itu, dohirnya itu, baik dengan ucapan ataupun dengan gerakan tangan, mereka akan selalu begini gitu kan, atau begini.
Nah, atau begini ya kan, atau dan juga tahap pemula itu biasanya seneng megang tasbih gitu di kamar, megang tasbih sambil wirid, terus di ruang TV juga, atau ada tasbih nganggur misalkan dipegang-pegang gitu kan, dihitung-hitung tapi sambil wirid gitu. Nah itu biasanya psikologis ahli wirid tahap pemula ya. Nah, bagi yang ingin menjadi ahli wirid, ya biasanya ciri-cirinya seperti itu. Dan apabila memiliki ciri-ciri seperti yang tadi saya sebutkan, insya Allah akan menjadi ahli wirid ke depannya gitu kan. Maksudnya ya bakal istiqomah gitu sampai menjadi ahli zikir yang sesungguhnya insya Allah ya. Segitu saja dulu ya, nanti kita sambung lagi ke tahap menengah sampai tahap ke menengah ke atas. Oke, semoga bisa difahami dan semoga semua ciri-ciri ini ada pada kita semua ya. Jadi biar maksudnya yang baik-baiknya gitu ya. Jadi biar kita menjadi ahli wirid sampai ke ahli zikir. Baik, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.